Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada pagi yang cerah, masih pagi ya Bapak Ibu, kita semua masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif workshop parenting UPTD SD Negeri Bojong Melati. Salam serta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga syafaatnya hingga pada kita sampai pada akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Kecamatan Bangu II, yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri Bojong Melati, yang terhormat Ibu Komite Sekolah SD Negeri Bojong Melati, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Bojong Melati, serta Bapak Ibu wali murid kelas tinggi kelas 4 Bernada yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengangkat acara adalah kita memulai acara kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati KUPTD SDN Bojong Melati. Yang saya hormati pula Ibu Komite, namanya Ibu Eligan. Alhamdulillah. Hajar, iya. Bu Eligan. Kalau lihat pertama kali kesan saya kepada beliau itu orangnya energik dan orang kekinian gitu, dari namanya Eligan gitu. Lalu Pak, saya sampaikan juga rasa hormat kepada Dewan Pendidik di SD Bojong Melati ini, dan mobil khusus Bapak dan Ibu wali murid kelas 456 yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak sekalian. Plus alhamdulillah juga dihadiri oleh komite. Jadi ini bagi saya pribadi adalah waktu yang menurut saya itu adalah penting bagi saya, karena ini sekaligus saya memperkenalkan diri juga sebelum saya mengulas apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak Ibu. Ngomongnya gaduh-gaduh ya? Ya, campur-campur orang apa? Ya wes. Kan minta persungguhan dikit ya. Bukan bakal bahasa Melayu, kok kesanter kan kalau yang Melayu ya. Yang kedua dari Ibu Komite Sekolah kepada Ibu Hajah Elidah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mutiara, dan para staf gurunya. Yang terhormat Bapak Win yang sangat luar biasa. Ini Kepala Dinasnya yang baru, Bu. Selamat. Saya ucapkan selamat datang Pak di Bangu II. Semoga betah, semoga nyaman. Beda sekali sama dulu Pak Yus. Saya dulu sama Pak Yus deg-degan Pak. Kalau mau ngomong grogi, Pak Yusnya tegang, jadi saya ikut tegang. Sekarang Pak Yus humble sekali ya. Saya baru ketemu, tapi orangnya enak sekali. Dulu mah mau ngomong saya bingung, takut salah ngomong, takut salah ucap. Sekarang Pak Yus alhamdulillah. Apa? Dulunya Pak Yus bikin tegang. Sekarang Pak Win dapat yang baru di Bangu II. Alhamdulillah orangnya humble, asik banget ya Bu. Gawe beli ngantuk.
Tiba siap wingi kula kumaha ngundang Bapak Bu ya. Kula wingi mah boten dihadiri ya Bu ya. Pak Winnya sibuk. Alhamdulillah. Ya dilanjut salawat serta salam. Marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi di acara workshop apa Bu bahasa gagal agak ngerti kula paham. Sosialisasi parenting jare dewek mau makanya ki belajaran kanggo kita kabeh ibu-ibu karo bapak-bapak belajar cara mendidik anak kira-kira sesuai yang apa yang kita harapkan. Wis mau pokoknya dibicarakan kabeh seluruh kabeh nang Pak Win tok wis bahasane wis silakan kita mah. Kali nambahi bae kita mah. Oleh-oleh bae Bu kula wingi diajak sama Ibu Wiwin dan semua sama staf di sekolah yaitu mengikuti di sekolah ini. Saya harap tidak ada bullying. Saya takut sekali Pak, sekarang banyak kasus di SD mana itu Pak yang sampai korbannya meninggal. Amis ya Pak ya. Wah saya ngiri sekali. Insya Allah mudah-mudahan nauzubillah min dzalik di SD kita tidak ada namanya bullying. Jadi ibu-ibu yang di rumahnya tolong tanamkan semaksimal mungkin di hati mereka itu saling sayang sama orang tua, sayang teman sama adik kelas sama kakak kelas. Itu mereka itu masalahnya sepele Bu, hanya ejek-ejekan wadan-wadanan asalnya mah. Wadan-wadanan. Wong tua karo wong tua, wadan-wadan arane wong tua, akhirnya pukul-pukulan. Memang mungkin karena keadaannya anak itu memang lagi kurang sehat atau gimana, atau apanya yang terpukul nggak paham. Akhirnya sampai kena kejadian itu di sekolah, sampai meninggal dunia. Nauzubillah Bu. Bullying itu tidak hanya dengan kekerasan Bu, kadang-kadang ledek-ledekan. Nggak mau sekolah aja, di kelasnya diwadani baik aja, kita nih jidupe bajunya blesak, latihan blesak, itu termasuk juga bullying Bu. Jadi mohonlah kita dari rumahnya tanamkan rasa sayang, rasa cintanya kepada teman. Jangan ya Nang, jangan ya Dek, sayang sama teman, berbagi sama teman. Kalau kita mencontohkan seperti itu sama teman, insya Allah anak kita juga menuruti apa yang kita inginkan. Kayaknya udah semuanya materinya dibahas Pak Wi, dan saya mau udah menambahin saja. Untuk mengaktifkan waktu, mempersingkat waktu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajah Elida. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Komite Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1, 2 dan 3. Anak pirak ini. Siji loro telu papat 1 seluwi. Beli percaya hitung beres. Yang saya cintai dan saya banggakan, calon guru penggerak Bapak Ibu. Perkenalkan di sini ada Ibu Ena sedang menjalani program guru penggerak, dan Bapak Ukro yang alhamdulillah. Perkenalkan juga Bapak Ukro ini adalah PLT kepala sekolah Bu, sampun dados kepala sekolah, namun dari dilantik nih Bupati masih anak durung dilantik Bu, masih PLT. Ari PLT ku ya masih sementara Kak Bu, durung disumpah, durung dijanji, jadi masih dikene Bu. Lamun sampun dilantik ya mungkin pula sareng Ibu sedanten nganter Bu mana yang pun dengan di SKM. Sementara seniki masih dados guru PAI teng Bojong Melati. Shalawat salam tidak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaatnya sampai nanti kita umatnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih matur kesuwun sangat. Siwek masak, siwek nyapu, ditinggal pur. Bapak wonten pinten ya? Siji loro telu 10 lebih kayak mah. Matur kesuwun Bapak buka siwek teng sawah dereng priat yang mungkin dilanjut malih. Sekedap Bapak Ibu, teng riki kula pertama-tama silaturahmi
jare Bapak Kiai kah jare Pak Ukro ku Kiai Bu. imam mushola. Capek ku lamun silaturahmi umure kula sedanten sareng ibu bade dipanjangaken umure ning Gusti Allah. Teras rizkine jare beli pegot-pegot Bu. Bu, pengen beli boleh rezeki akeh. Bu, rezeki ini beli duit bae Bu. Alhamdulillah kula ge ambekan ge Bu. Oli ambekanku salah satu rezeki sing Gusti Allah. Alhamdulillah. Makanya pada hari ini terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua mohon maaf Bu, saya Ibu Wiwin, Kepala Sekolah SD Bojong Melati. Kayak kok wis bosen Bu apa Bu Elima Bu? Sampun pit. Boten mawon. Sampun 7 tahun kula teng mriki Bu, sing awet 2017. Niki 2024 beli ganti-ganti kepala sekolah. Wah yang jadi beli ganti-ganti temen si kepala sekolah. Bosen. Beli ganti-ganti sampun 7 tahun Bu. Balang kula teng mriki tahun 2023. Wow, kula milet tes Bu. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif workshop parenting UPTD SDN Bojong Melati. Materi kali ini yang akan kita paparkan, konsep intinya kita membahas tentang budaya positif, itu salah satunya perubahan paradigma belajar, budaya positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Agak sedikit tidak nyambungnya Bapak Ibu ya, karena ini sebenarnya dan intinya untuk pendidik, akan tetapi saya sengaja di sini untuk melibatkan Bapak Ibu wali murid agar ada kolaborasi antara pendidik dan orang tua di rumah tentang tujuan-tujuan belajar di SD kami. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah ada yang sudah tahu atau mendengar pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu? Belum. Wita? Belum pernah Bu, belum pernah dengar. Mungkin ada yang sudah mendengar nyanyian belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya. Coba dilanjut Wita. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Coba ada lagi yang tahu. Terima kasih Ibu Ita, Ibu Listianti atau yang lainnya, boleh? Boleh gotong royong? Ya. Gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, baik. Terima kasih Ibu Listianti. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini dimensi itu tidak jauh dari karakter yang akan dicapai oleh peserta lanjut. Ya, sebelum jauh kita memaparkan tentang materi kedepannya. Saya akan memaparkan tentang visi misi SDN Bojong Melati supaya Bapak dan Ibu guru tahu. Supaya Bapak dan Ibu semuanya tahu ya, biar kita ada satu pemahaman, satu tujuan. Visi misinya rindu Bapak Ibu. Rindu itu bukan kangen di sini. Barangkali Bapak Ibu gurunya ada yang tahu rindu itu apa? Religius, intelektual, Mandiri, nyaman dan unik. mandiri, nyaman dan unik. Ada yang tahu Bapak Ibu religius itu seperti apa? Misalnya contohnya, ya, religius itu mengerti dan paham
konsep pendidikan mandiri, di mana anak bisa mengontrol dirinya sendiri, mampu melakukan sesuatu sendiri, nyaman dan unik. Di sini nyaman itu kita pendidik berusaha ya Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, di mana belajarnya terasa nyaman, dalam mencari ilmu juga tidak religius di sini mengarahkan sikap yang kuat dalam memeluk, dalam menjalankan ajaran agama, serta cerminan dari atas ketaatan terhadap agama yang dianutnya. Salah satu karakternya yang kita targetkan Bapak Ibu itu kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain. Ya Bu ya, selain kita belajar itu untuk katanya supaya kita bisa pintar, bisa sukses, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, itu yang utama. Yang keempat, disiplin, keseimbangan, dan rendah hati. Ini contoh upaya kita yang dilakukan. Ada sholat duha, saling berbagi, dan sodako di setiap hari Jumat. Ini ada gotong royong dan kemandirian. Kita mengadakan kebersihan di lingkungan sekolah. Ini ada praktek kauni di tiap kelas, juga di halaman sekolah sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Disiplin ketika setiap jam 7 pagi Bapak Ibu di Bojong Melati itu jam 7 pagi kita masuk ya Bapak Ibu, kita melaksanakan kebersihan. Kita juga mengadakan metode kauni, kita juga mengadakan upacara. Jadi Bapak Ibu punten kalau pagi-pagi anaknya, silakan Bapak, anaknya disuruh bangun lebih pagi. Ya, ini pembiasaan kita di pagi, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini ada Bapak Ukro, Bu Yanti, Pak Heri, Bu Lis, dan karakter tersendiri yang lain. Mulai manjing, unik. Mulai unik. Lanjut baik. Religius di sini mengarahkan sikap yang kuat dalam memeluk, dalam menjalankan ajaran agama, serta cerminan dari atas ketaatan terhadap agama yang dianutnya. Salah satu karakternya yang kita targetkan Bapak Ibu itu kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain. Ya Bu ya, selain kita belajar itu untuk katanya supaya kita bisa pintar, bisa sukses, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, itu yang utama. Yang keempat, disiplin, keseimbangan, dan rendah hati. Ini contoh upaya kita yang dilakukan. Ada sholat duha. Materi selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif di sini Bapak Ibu berasal dari kata disiplina. Disiplina yang berarti belajar. Ya, di sini kita semua masih belajar. Baik peserta didiknya ataupun pendidiknya juga masih belajar gitu. Karena belajar itu sepanjang hayat, tidak ada batas waktu. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, hadiah ataupun reward. Di sini kita sebagai pendidik bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri,
sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kami berharap Bapak dan Ibu di rumah pun dapat memantau anaknya untuk belajar disiplin. Contohnya apa Bapak Ibu belajar disiplin kalau di rumah itu? Kalau di sekolah itu kan jam 7 harus masuk karena gerbangnya ditutup, ataupun harus masuk kelas karena tidak cepat masuk jam 7 nanti pintunya akan ditutup, atau takut mendapat hukuman, atau takut tidak boleh belajar. Nah kalau di rumah itu contohnya apa ya Bu ya? Bangun pagi, salah satunya ya sholat subuh. Setelah bangun itu biasanya anak-anak kita disuruh belajar untuk merapikan tempat tidur juga. Selain disiplin juga untuk kemandirian Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sekolahnya itu anak-anak terlihat disuruh nyapu, Bapak dan Ibu guru kami harap tidak tersinggung, karena itu salah satu upaya kami untuk mencapai peserta didik yang mandiri. Ya Bu ya, di rumah juga seperti itu Bu. Ya Bu ya, jangan di emeng-emeng, di emong-emong baik. Ya Bu ya, ya bentuk kasih sayang bukan hanya dikasih kemanjaan atau dimanja-manjanya, tapi juga diberikan pembelajaran yang mandiri juga agar anak memiliki life skill. Nah di sini ada keterampilan hidup, di mana anak kita itu nanti dicetak. Kami inginnya seperti itu Bapak Ibu, dapat dipercaya. Jadi seseorang yang dapat dipercaya, lurus hatinya. Bagus ya Bu ya? Pengen beli Bu anaknya Bu? Pengen, iya. Jadi ya itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama mendidik anak kita untuk jadi orang yang memiliki keterampilan hidup atau life skill. Itu tadi dapat dipercaya, lurus hatinya, bisa menjadi pendengar yang baik, tidak mudah merendahkan orang lain. Contoh Bu, pengennya mah ya anak kita ngomongnya bagus, namun masih saja terdengar ucapan-ucapan yang tidak baik, atau ada kata-kata yang kasar dan kotor, juga ada bahasa binatangnya Kak Bu, masih terdengar, masih dongol. Ya itu kenapa kami wanti-wanti selalu ingin anak kita ini menjadi anak yang berkarakter, ya tidak merendahkan orang lain, karena kita juga tidak ingin direndahkan oleh orang lain ya Bu ya. Ya begitu, dari kitanya dulu, dari anak-anak kitanya dulu kita tanamkan karakter dan berperilaku untuk selalu menghormati orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, saya butuh apa? Ya, pokoknya saya ingin ini, ingin itu. Semua orang mempunyai keinginan, termasuk cita-cita. Besok saya ingin menjadi apa? Sering Bu takoni anak-anaknya cita-citanya mau jadi apa Nang? Jawabnya ada yang mau jadi pilot, jadi dokter, tentara, polisi, politikus. Bagus-bagus Bu, mantap Bu. Cita-cita
itu salah satu keinginan keinginan yang dapat dimiliki oleh setiap individu. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh kita. Salah satunya itu bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh, bertahan hidup. Kita kalau ingin bertahan hidup biasanya mencari apa Bapak Ibu? Makanan. Iya, mencari makanan. Kita juga butuh tempat tinggal, keamanan ataupun kesehatan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dan dipedulikan oleh sosial, oleh lingkungan, oleh orang lain. Juga dapat bekerja sama. Kita tidak bisa sendiri karena kita makhluk sosial. Ada penguasaan. Kebutuhan manusia juga butuh penguasaan Bapak Ibu. Itu apa contohnya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin dan harus berprestasi. Kebebasan. Yang keempat kebebasan. Contohnya saya harus mandiri. Biar apa? Biar bebas. Saya bisa ini, bisa itu. Tidak bergantung kepada orang lain. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Yang terakhir, kesenangan. Kita butuh kesenangan ya Bapak Ibu ya. Butuh. Begitupun dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Pengennya senang-senang baik, inginnya senang terus. Ya biasanya mereka itu kalau ingin senang itu selalu identik dengan bermain, bercanda, humor, ya tertawa. Ya makanya untuk kami di kelas rendah itu cara pembelajarannya masih dengan bermain Bapak Ibu, bernyanyi, tidak nulis terus Bapak Ibu. Misalkan bukunya dilihat masih terlihat kosong untuk hari ini, aja aneh ya Bapak Ibu ya. Ya jadi pembelajaran itu bukan hanya nulis atau hafalan Pak Bu, namun ada juga langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Arahnya keterampilan, jadi langkahin buku ya Bapak Ibu. Ada di rekaman kami, ada jejak rekam. Iya, makanya jangan aneh, ibu itu mah nggak HP. Ada ya Bu ya. Kemarin yang usul itu katanya ibu itu mah jadi kelas gawa-gawa HP baik, mulai pribadi. Ini Bu salah satunya untuk merekam kegiatan pembelajaran anak didik kita di kelasnya. Aja aneh Bu. Ya bukan hanya jangan dipikir negatifnya, melainkan banyak manfaatnya. Kita terkadang membawa HP di kelas. Siapa ya? Motivasi perilaku manusia. Itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu, contoh perilaku kadang-kadang ada anak yang suka setiap hari datang pagi-pagi. Nah, itu ada yang ada motivasi dari dalam diri, ada juga dari ekstrinsik karena menghindari hukuman. Bapak Ibu, bakal telat nang Bu Ita di kongkon push up, atau nang Bu Ena jebaka pakai telat orang di kongkon belajar di kelas belajar menjawab. Yang
kedua ada juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena adanya dorongan dari luar. Anak ini berbeda dengan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dan bisa menghargai orang lain. Contohnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Karena sing dikongkon nulis sekebet, sing dikongkon keliling lapangan ya Bapak Ibu. Iya, jadi ada tersinggung Bapak Ibu, jadi supaya sehat. Pas pelajarannya lagi olahraga, kalau terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu bukan hukuman sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena ada kaitannya dengan olahraga jadi tidak apa-apa ya. Yang kedua, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, sudah disepakati oleh bersama namun dilanggar. Nah, itu bukan hukuman, itu termasuknya di konsekuensi gitu ya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru yang selalu memonitor murid. Iya. Jadi konsekuensi ini perilaku yang tetap dilakukan oleh kita, oleh guru ataupun Bapak Ibu di rumah, karena anaknya melakukan kesalahan, namun tidak berat seperti hukuman. Bikin konsekuensi ini rada ringan ya Bu ya, timbangan kapasitasnya. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu yang terbaik, namun bukan satu-satunya ya Bu ya, bukan satu-satunya cara untuk dapat memperbaiki kesalahan orang lain. Ini hanya salah satu cara saja, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri atau memperbaiki kesalahan anak kita dengan cara restitusi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya dengan kalimat-kalimat kita sebagai pendidik ataupun orang tua, dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Jadi tidak langsung dihukum atau diberi konsekuensi. Ya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol-ngontrol. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tidak. Jare Pak Heri, guru bocah bisa nurutnya jadi guru, dibangani wong tuane jadi omah beli nurut, itu kurang benar ya Bapak Ibu ya. Itu hanya anggapan yang kurang benar atau miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga kurang benar ya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah ini maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu di rumah langsung sira sih tekannya sore baik. Nah, waktunya mandi tidak mandi, salah kamu sendiri, kamu begini, itu membuat rasa tidak nyaman ya. Bukan berarti menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak bisa Ibu, tidak bisa Bapak Ibu, karena kita lebih dewasa atau kita seorang pendidik atau kita sebagai orang tua bisa memaksa anak atau bisa memaksa yang lebih muda untuk mengontrol, untuk menurut sama kita, itu salah.
Terakhir, ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada saja, ya, ada saja karena tadi ada motivasi ekstrinsik dari luar. Yang selanjutnya ada masih berkaitan dengan yang tadi 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1. Sebagai penghukum contohnya, suaranya dengan nada tinggi, dengan bahasa tubuh, nuding, kamu. Nah, telunjuknya kemana-mana, matanya juga melotot. Itu biasanya penghukum. Dan jari ya menunjuk, menghardik kemana-mana. Kamu terlambat lagi, kamu ini, kamu itu. Langsung terus kemudian memberikan hukuman kepada peserta didik. Ini biasanya di hasil akhirnya anak bukannya memiliki karakter yang baik, namun anak akan muncul rasa benci ataupun dendam, Bapak Ibu, ataupun takut. Anak nantinya biasanya itu minder, jadi pendiam, takut akan bapak atau ibu guru yang sudah menghukumnya. Jadi sama sekali kurang bagus. Kalau untuk di posisi guru ataupun posisi orang tua di rumah yang baik. Ini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini kurang lebihnya seperti penghukum, namun tidak langsung memberikan hukuman yang kuat. Untuk yang ketiga, posisi teman. Biasanya posisi teman itu memposisikan dirinya dengan peserta didik atau dengan anaknya itu sebagai teman. Contoh, ada nada suaranya itu ramah, akrab, suka bercanda, dengan bahasa tubuh, ya, merapat pada murid, ada senyum, juga mata yang jenaka, bercanda bersama, bertanya jawab, seolah-olah kita ini adalah temannya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif juga. Hanya saja ada sisi negatif. Murid akan menjadi tergantung kepada kita, kepada guru tersebut, atau kepada orang tuanya. Untuk posisi yang keempat itu posisi pemantau. Suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, selalu memantau peserta didiknya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, namun marah atau membuat rasa bersalah. Yang timbul seperti itu membuat dirinya merasa bersalah. Jadi bukan solusi yang keluar. Untuk yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana nada suaranya tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya posisi manajer ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif, juga menggunakan kalimat-kalimat pemantik agar anak tersebut tidak merasa bersalah, tidak takut, bahkan bisa mencari solusi dari kesalahannya, dari apa yang sudah dilakukannya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera
hormat pada bendera selama 1 jam. Bapak Ibu, ini penghukum. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi ada kalimat-kalimat yang keras di sini. Juga ada tindakan yang keras juga memberikan hukuman, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, kasus siswa tidak memakai atribut juga. Ayo dong ikut aturan sekolah. Ini mengajak, sepertinya ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya hari ini. Sudah, tidak apa-apa. Biasanya kalimatnya itu mengajak, jadi seolah-olah kepada peserta didik itu seperti teman saja. Yang selanjutnya materi lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya murid sendiri atau anak dari Bapak Ibu sendiri yang membuat contoh kalimatnya atau pernyataan yang baiknya. Jadi bukan kita yang membuat untuk diterapkan kepada mereka. Mereka mengikuti. Nah, kalau itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas mereka membuat sendiri. Nanti kalau dilanggar konsekuensinya apa, sebab akibatnya apa, efeknya apa, mereka tahu karena mereka telah membuatnya sendiri. Yang selanjutnya segitiga restitusi, itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini juga Bapak Ibu di rumah bisa diterapkan. Ya, Bapak Ibu seperti Bapak Pro kemarin bercerita di sekolahnya diempuk-empuk, dieman-eman saat melakukan kesalahan, namun di rumah Bapak Ibu keras. Ya, dengan cara menghardik, menunjuk, mata melotot. Nah, ini akhirnya mereka tidak malah berubah menjadi baik, akan tetapi mereka malah menjadi pendendam atau nanti jadi penakut. Ya, di sini ada menstabilkan identitas. Ada kalimat-kalimat, contoh kalimatnya Bapak Ibu, misalkan untuk menstabilkan identitas ketika peserta didik kita atau anak kita melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar, atau di sini tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusi. Kata-katanya bagus ya Bapak Ibu ya, tidak teriak-teriak dengan kata-kata yang kasar, membentak, menunjuk, menghardik ataupun melotot. Ya Bu ya. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat salah, karena setiap tindakan apa yang dilakukan kita atau mereka itu memiliki alasan. Ya dia. Yang kedua, kalimat contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini kalimat-kalimat romantik. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contohnya. Selanjutnya ada juga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh-contoh kalimat romantik untuk
untuk mereka yang telah melakukan kesalahan agar dapat berpikir lebih baik, ya, dapat menghasilkan solusi bagaimana nantinya yang akan dilakukan mereka supaya lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Sekian saja Bapak Ibu dari panduan materi dari A sampai Z, kita sampai pada penghujung. Ya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya kita guru ataupun orang tua memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita pendidik ataupun murid mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini sebagai among atau manajer yang dituntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Amin. Ini pengen Bu anak-anaknya jadi insan yang bertanggung jawab. Pengen gak Bu? Pengen ya Bu ya? Iya, baik. Marilah kita bersama-sama bekerja sama agar anak-anak kita kelak menjadi orang yang bertanggung jawab, jadi seseorang yang baik, jadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, lingkungannya, agama dan bangsa dan agamanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya dikirimin WhatsApp, oh gini. Ya sebagai ibu mungkin saya sakit hati ya Bu, kadang saya diomongin, tapi seberjalannya waktu, oh ya begini. Kalau saya tanya langsung sama Bu sama Ibu Masnya, oh itu mah karena namanya juga anak-anak, akhirnya saya mengerti. Nah terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah sabar mengajar Japar. Kadang anak saya itu gimana ya Bu, kalau disuruh kadang gitu. Alhamdulillah juga untuk Ibu Yana, terima kasih udah ngajarin saya waktu kelas 1 tahun kemarin. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu guru yang telah mengajar anak saya. Dan mohon ya untuk posisi kontrol guru ini kita juga mau sama-sama. Dalam arti mungkin ada hukuman untuk yang anak yang gimana. Insya Allah saya bisa menerima karena ini untuk yang lebih baik dari anak kita sendiri. Dan untuk ibu-ibu mungkin kalau anak saya nakal, tolong kasih tahu saya, misalnya bicara pribadi atau melalui guru dan guru menyampaikan ke saya. Jangan dari omongan. Kan seperti ibu yang kemarin bilang, setajam silet. Jadi aturan katanya jadi A, merembet ke D. Jadi saya mau tolong ibu sampein, misalnya Rifki, Japar atau Lukman, gini. Nanti saya omongin ke anaknya. Ya alhamdulillah Bu, biarpun anak saya ya Rifki itu tahu sendirilah. Tapi dia hatinya lembut. Jadi kalau apa kata ibunya mungkin masih nurut. Ya maklum aja Bu, waktu Rifki kelas 1 kelas 2 itu saya nggak di sini. Lagi ya berjuang untuk keluarga. Jadi mungkin karena kurang kasih sayang ibu, demikian juga Japar. Kalau yang ketiga ini rada mending Bu, soalnya dari tahun kemarin saya dampingi, jadi emosinya stabil. Kalau Rifki itu gede, terlalu emosional, apalagi kalau diledek. Jadi ya mohon untuk ibunya, marilah kita sama-sama membimbing anak kita agar lebih baik. Mohon dan sarannya saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ena dengan Bu Weni. Saya kelas 4. Kelas 2 ada Bu Lis, kelas 3 ada Bu Uui, kelas 5 Bu Lukita dan ada Pak Heri. Kemudian ada Pak Ukro juga bisa atau langsung ke Ibu Wiwin. Kemudian kami juga membuka setiap jam kerja itu membuka konsultasi Bapak Ibu semua terkait dengan kemajuan pembelajaran anak-anak di sekolah. Bu, anak yang kita puja makanan baik, pengen makanan, silahkan. Ya kami terbuka. Tapi kalau bisa jangan di WA atau permasalahan apapun jangan di WA. Karena lebih baik ngobrol langsung ya. Kalau di WA tuh kadang-kadang
tujuannya ke A jadi ke D aja kata mamanya Lukman mah. Iya, mangga kita buka semuanya ya. Kita terbuka ya Bu Haji ya. Ya, kalau misalnya belum sempat mangga diwakilkan ke Bu Haji Eli ke komite. Ya, itu saja. Selesai yang lain. Ya, mangga barangkali ada PR bisa konsultasi berlanjut karena setelah ini paguyuban nanti dibentuk. Tidak hanya di hari ini ya, kita sama-sama ngobrol sharing tentang anak-anak kita karena lama 6 tahun mangga Bapak Ibu selalu konsultasi dengan kami semua. Baik, karena sudah siang ya, acara yang terakhir yaitu doa atau penutup. Marilah kita bersama-sama untuk membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai semua rangkaian acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan perbuatan saya, tingkah laku saya yang salah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.